Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Zusniati Pane. Saya dari jurusan Tadris IPA kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah praktikum yaitu tentang karbohidrat, yang mana judulnya adalah pembuatan tape ketan hitam. Yang ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum biokimia, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Novia Rahim, SPD dan MSI. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, agar kita bisa mengetahui bagaimana sih fermentasi dari tape ketan hitam ini. Yang kedua yaitu bagaimana tata cara ataupun cara pembuatan dari tape ketan hitam tersebut. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Adapun landasan teori dari pembuatan tape ketan hitam ini yaitu bioteknologi adalah sebuah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang mana dapat digunakan oleh manusia. Adapun bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional dan yang kedua itu adalah bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini nih bioteknologi yang bisa dilakukan dengan tradisional, yang mana itu berbantuan dengan bakteri, jamur dan lain sebagainya. Sedangkan bioteknologi modern itu dibantu dengan teknologi-teknologi yang canggih, misalnya itu seperti pengkloningan dan juga kultur jaringan. Nah, pengolahan makanan dengan cara fermentasi tadi merupakan jenis pengolahan makanan yang cukup tua. Secara tradisional banyak dilakukannya di tingkat rumah tangga. Indonesia sangat kaya akan produk-produk yang menghasilkan proses fermentasi. Yang mana salah satunya itu adalah tape tadi. Nah, tape di sini merupakan sebuah produk fermentasi tradisional yang tidak asing lagi. Tape dibuat dari beras ketan, dari ubi ataupun dari ketela pohon. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lainnya yang hanya melibatkan satu mikroorganisme yang berperan utama, seperti tape dan minuman alkohol. Adapun pembuatan tape ini melibatkan beberapa mikroorganisme. Berdasarkan uraian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme ini terdapat di dalam ragi, yaitu kapang Amylomyces rosy, Mucor sp dan Rhizopus sp. Adapun mikroorganisme tersebut merupakan mikroorganisme yang bisa menghasilkan tape. Nah, mikroorganisme dari kapang itu akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecahkan amilum dan bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Proses tersebut sering dinamakan sebagai sakarifikasi, yang kemudian Homer akan merubah sebagai gula-gula sederhana yang mana menjadi sebuah alkohol. Nah, inilah yang menyebabkan aroma alkohol itu pada tape, yang mana semakin lama tape tersebut dibuat, maka semakin kuatlah alkoholnya. Nah, itulah landasan teori yang singkat untuk cara pembuatan tape ketan hitam. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memasuki cara kerja dari pembuatan tape ketan hitam tadi, selanjutnya kita harus tahu apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini yang dibutuhkan alatnya itu yang pertama adalah panci, yang kedua adalah wadah penyimpanan, yang ketiga baskom untuk mencuci beras ketannya, yang keempat itu saringan kecil, yang kelima itu sendok, dan yang terakhir itu adalah talam besar. Adapun bahannya itu yang pertama adalah beras ketan hitam sekitar 1 kilo, yang kedua itu adalah 1,5 butir ragi atau 2 bulatan ragi, yang ketiga itu adalah air. Berikut adalah cara kerja dari pembuatan tape ketan hitam. Untuk yang pertama, cucilah beras ketan hitam hingga bersih dan kemudian rendam beras ketan hitam itu selama 1-2 jam. Selanjutnya, tiriskan beras ketan hitam yang telah direndam tadi, yang kemudian kukus hingga matang. Setelah beras ketan hitam tadi dikukus, maka angkatlah beras ketan tersebut ke dalam baskom agar bisa didiamkan beberapa menit. Tuangkanlah beras ketan hitam tadi di atas daun pisang agar beras ketan tersebut cepat dingin. Setelah beras ketan hitam tadi dingin,
barulah campurkan ragi di atas beras ketan tersebut dan diaduk secara merata. Setelah ragi dan beras ketannya menyatu, maka masukkanlah beras ketan tersebut bersama daun pisang ke dalam wadah yang tertutup dan tunggu beberapa hari. Setelah difermentasikan beberapa hari, barulah kita lihat hasilnya, dan inilah hasil dari tape ketan hitam yang mana dia tetap menghasilkan alkohol, akan tetapi alkohol di sini tidak terlalu banyak daripada tape dengan menggunakan singkong. Dan tekstur dari tape ketan tersebut juga lembut sama dengan tape singkong. Adapun pembahasan dari proses cara kerja pembuatan tape ketan tadi, yang mana proses pembuatan tape ini melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae, yang mana jamur ini memiliki sebuah kemampuan dalam mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbodioksida. Adapun pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah konsentrasi garam. Nah, garam di sini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jenis-jenis mikroorganisme yang bisa membusuk yang tidak diinginkan oleh selama proses fermentasi terjadi. Yang mana prinsip kerja garam di sini itu pada proses fermentasi itu untuk mengatur ketersediaan air dan juga untuk kebutuhan mikroorganismenya. Yang mana mikroorganisme yang diinginkan untuk tumbuh adalah jenis-jenis bakteri penghasil asam. Yang kedua itu adalah suhu. Nah, suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme yang dominan yang akan tumbuh, yang umumnya diperlukan 300 derajat Celcius. Yang mana bila suhu kurang dari 300 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam akan lambat sehingga dapat terjadinya pertumbuhan produk. Dan yang ketiga itu adalah oksigen. Nah, ketersediaan oksigen di sini harus diatur dalam proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan, yang mana contohnya itu adalah khomir yang dalam pembuatan anggur dan roti biasanya membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Sedangkan untuk bakteri-bakteri penghasil asam tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasi berlangsungnya. Maka dari itu, pada proses pembuatan tape ketan hitam ini dia juga menghasilkan sebuah alkohol, tetapi alkohol di sini tidak sebanyak dengan alkohol ketika kita membuat ketan dari singkong. Nah, dari cara kerja sampai pembahasan yang telah saya sampaikan pada proses pembuatan tape ketan hitam ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk fermentasi pembuatan tape ketan hitam ini dia memerlukan waktu selama 3 sampai 4 hari, yang mana proses pembuatan ini menggunakan jamur yang bernama Saccharomyces cerevisiae, yang jamur raginya ini memakan glukosa yang ada di dalam ketan sebagai makanan pertumbuhannya sehingga ketan menjadi lunak, yang mana sebelum dikukus beras ketan tadi itu sama kerasnya seperti beras biasanya. Maka dari itu untuk tape ketan hitam ini dia itu tidak direbus, akan tetapi dikukus selama paling lama itu 30 menit atau sampai ketan tersebut menjadi lunak. Barulah diberikan lagi dan ditunggu dalam beberapa hari. Dan muncullah di sana ada alkohol, yang alkohol tersebut tidak terlalu banyak daripada alkohol ketika kita menggunakan bahannya itu adalah tape singkong. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan tentang pembuatan tape ketan hitam ini bisa teman-teman manfaatkan di rumah dan juga bisa dilakukan di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun pembahasan dari proses cara kerja pembuatan tape ketan tadi, yang mana proses pembuatan tape ini melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae, yang mana jamur ini memiliki sebuah kemampuan dalam mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbodioksida. Adapun pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah konsentrasi garam. Nah, garam di sini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jenis-jenis mikroorganisme yang bisa membusuk yang tidak diinginkan oleh selama proses fermentasi terjadi. Yang mana prinsip kerja garam di sini itu pada proses fermentasi itu untuk mengatur ketersediaan air dan juga untuk kebutuhan mikroorganismenya. Yang mana mikroorganisme yang diinginkan untuk tumbuh adalah jenis-jenis bakteri penghasil asam. Yang kedua itu adalah suhu. Nah, suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme yang dominan yang akan tumbuh, yang umumnya diperlukan 300 derajat Celcius. Yang mana bila suhu kurang dari 300 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam akan lambat sehingga dapat terjadinya pertumbuhan produk. Dan yang ketiga itu adalah oksigen. Nah, ketersediaan oksigen di sini harus diatur dalam proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan, yang mana contohnya itu adalah khomir yang dalam pembuatan anggur dan roti biasanya membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Sedangkan untuk bakteri-bakteri penghasil asam tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasi berlangsungnya. Maka dari itu, pada proses pembuatan tape ketan hitam ini dia juga menghasilkan sebuah alkohol, tetapi alkohol di sini tidak sebanyak dengan alkohol ketika kita membuat ketan dari singkong. Nah, dari cara kerja sampai pembahasan yang telah saya sampaikan pada proses pembuatan tape ketan hitam ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk fermentasi pembuatan tape ketan hitam ini dia memerlukan waktu selama 3 sampai 4 hari, yang mana proses pembuatan ini menggunakan jamur yang bernama Saccharomyces cerevisiae, yang jamur raginya ini memakan glukosa yang ada di dalam ketan sebagai makanan pertumbuhannya sehingga ketan menjadi lunak. Yang mana sebelum dikukus beras ketan tadi itu sama kerasnya seperti beras biasanya. Maka dari itu untuk tape ketan hitam ini dia itu tidak direbus, akan tetapi dikukus selama paling lama itu 30 menit atau sampai ketan tersebut menjadi lunak. Barulah diberikan lagi dan ditunggu dalam beberapa hari, dan muncullah di sana ada alkohol, yang alkohol tersebut tidak terlalu banyak daripada alkohol ketika kita menggunakan bahannya itu adalah tape singkong. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan tentang pembuatan tape ketan hitam ini bisa teman-teman manfaatkan di rumah dan juga bisa dilakukan di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.